Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah hawla wa la quwata illa billah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman Bastatan bil ilmi wa barakatan bil jism. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba Allah yang saleh yang tertera dalam Al-Quran, ada beberapa orang, di antaranya selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Yusuf, kemudian juga keluarga Imran, kemudian juga Maria, ibunda dari Nabi Isa. Juga ada seorang hamba Allah yang saleh yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah seorang budak pada zaman, kalau saya pernah baca itu, pada zaman Nabi Ayub. Bagaimana dengan kejujurannya, dengan taatnya kepada Allah, maka beliau diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Allah berikan hikmah, kepahaman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang kadang-kadang bisa mengucapkan kalimat syukur, akan tetapi kenyataan dalam aplikasi kehidupannya, dalam penerapannya, sedikit sekali orang itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak tahu mengapa kita harus bersyukur. Padahal kalau kita lihat di dalam surat Ibrahim yang baru saya bacakan tadi, Allah telah berfirman, jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmat. Akan tetapi jika mengkufuri nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Begitu pula di dalam surat Luqman ayat 12, Allah juga berfirman, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa hikmahnya? Yaitu bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah, di sini ada jawaban bagi kita semuanya. Kalau selama ini kita perlu mengetahui bahwa tujuan dari syukur itu siapa, maka dalam ayat ini Allah jawab, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, cara syukur kita kepada Allah bagaimana? Ada dua hal. Selain bersyukur kepada Allah, dan juga bersyukur kepada manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 13-nya. Di sini Allah jelaskan, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran, apa perkataannya kepadanya? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah suatu kezaliman yang besar, atau kezaliman yang nyata. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak sekarang terjadi
anak melawan dengan orang tua, anak tidak berbakti kepada orang tua karena apa? Karena mencontoh dari sebuah tontonan yang tidak memberikan tuntunan. Yang benar bagaimana? Kita mencari tontonan tapi memberikan tuntunan yang sesuai telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Apa itu contohnya? Ajak anak kita untuk hadir di majelis taklim. Sejak kecil kita perkenalkan, kita tanamkan nilai-nilai tauhid di dalam diri anak kita. Kita tanamkan Al-Quran di dalam hati anak kita, agar anak kita seperti yang kita harapkan jadi generasi abadi, menjadi generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berguna juga buat bangsa dan juga berbakti kepada orang tua. Saudaraku yang berkata, dengan beberapa ayat ini mudah-mudahan mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada kita semuanya agar kita senantiasa selalu bersyukur dengan nikmat Allah, sehingga Allah berikan kepahaman tinggi kepada kita sebagaimana para sahabat, sebagaimana Nabi Sulaiman, sebagaimana Luqman al-Hakim dan juga keluarga ini. Saudara yang dapat Allah, mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dibukakan dengan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.